Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya Nadia dari jurusan Agribisnis 2017 Universitas Trilogi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait karakteristik konsumen. Di dalam karakteristik konsumen itu ada marketing, targeting, serta positioning. Nah, apa sih keterkaitan antara tiga ini? Keterkaitan antara ketiga ini merupakan fondasi dasar untuk mengubah konsumen menjadi pelanggan. Seperti kita ketahui bahwa semua konsumen itu berbeda gitu, dari keinginannya, kebutuhannya, dari tingkat pendidikannya. Maka dari itu seorang pemasar harus menawarkan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan berbagai kelompok. Nah, bagaimana sih dalam memilih target pasar yang terbaik? Nah, untuk menjadi target yang efektif, segmen pasar itu yang pertama itu kita harus dikenali gitu. Dimana di sini harus eh, membagi faktor segmen dari jenis demografi. Contohnya dari usia, dari jenis kelamin, dari status perkawinan gitu. Dan yang kedua itu kayak kita tuh harus dapat diukur, harus stabil dan tumbuh, terus harus mudah dijangkau, mudah ditemui di mana aja produknya gitu, dan sudah beredar luas agar konsumen tuh mudah untuk pembeliannya gitu. Dan tentunya kita tuh harus sesuai dengan tujuan, keinginan konsumen, dan sumber daya pemasar gitu. Nah, basis yang digunakan untuk segmen konsumen, contohnya kayak demografi, psikografi, manfaat dari produk yang dicari, terus faktor-faktor keterkaitan penggunaan produk itu seperti apa sih. Yang pertama itu kita strategi segmentasi, di mana kita itu membagi pasar untuk suatu produk dan menjadikan suatu kelompok-kelompok gitu, yang relatif tuh kayak homogen dan berbagai karakteristik yang berbeda dari kelompok lain gitu. Nah, jadi secara umum itu karakteristik tersebut diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama itu data perilaku dari behavioral, di mana didasarkan pada fakta atau kita bertanya secara langsung, terus kayak observasi. Nah, ini merupakan kita menggunakan kriteria objektif gitu, di mana kita di sini tuh terukur gitu. Seperti contohnya demografi. Di sini kita melihat dari usia, jenis kelamin, status perkawinan, serta eh, pendapatan dan pendidikan gitu. Seperti apa sih perilaku target? Nah, penargetan perilaku itu terdiri dari pengiriman konsumen yang dipersonalisasi, terus penawaran yang cepat, terus bagaimana sih peran promosi gitu yang dirancang untuk menjangkau konsumen gitu, yang tepat, serta mengirimkan pesan yang sangat relevan, terus waktunya juga harus tepat. Terus menggunakan teknik segmentasi konvensional, di mana kita menggunakan metode yang diaktifkan untuk melacak navigasi online atau lokasi geografis saat ini gitu di Maps, dan perilaku pembelian konsumen seperti itu. Terakhir, bagaimana sih peran kuncinya di era pemasaran saat ini gitu? Kita bisa melakukan tracking online navigation atau navigasi, kayak pelacakan navigasi konsumen gitu, meliputi yang pertama itu kayak merekam gitu situs web yang sering dilihat oleh konsumen, situs web apa aja sih gitu. Terus merekam gaya hidup mereka gitu, bisa melihat kepribadian pengunjung atau kepribadian konsumen gitu. Udah melihat dari Instagram, dari blog, atau dari vlog di YouTube gitu, dari profil konsumen gitu, kayak dari story Instagram. Terus sering kan konsumen kan kayak melihat gaya hidup konsumen itu sering mengunjungi tempat-tempat mana aja yang sering dikunjungi oleh mereka gitu di story Instagram. Kan ada pelacakan uh, tempatnya gitu, tempat konsumen datang, dan melacak pembelian konsumen gitu. Jadi kayak contohnya di Shopee, keranjang Shopee atau keranjang Tokopedia, apa aja yang pernah dilihat gitu. Nah, itu aja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.